Cuma persoalannya inilah. Kadangkala sesama ulama saling menggigit, saling berkelahi. Orang tanya, Ustadz di kubu Ba'alawi atau di kubu Wali Songo? Ya, saya jawabannya bijak. Saya di kubu Ba'alawi, karena itu adalah keturunan Nabi. Dan saya juga ada di kubu para ulama, innal ulama warasatul anbiya. Tapi saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Kalau orang bilang Habib Bahar Smith kelakuannya begitu, memang kelakuannya begitu karena dia lahir di Manado. Dia besar di Manado. Kalau dia lahir dan tumbuh di Jawa, insya Allah karakternya cooling down. Karakternya pasti tenang. Tapi karena dia tumbuh lahir dan dibesarkan di Manado, maka karakternya seperti orang Manado. Itu Bahar Smith. Habib Bahar Smith. Saya sudah remaja, dia masih anak kecil. Rambutnya memang selalu panjang begitu. Jadi orang mencari tahu, mencari kelemahan Bahar Smith. Ketika dia melakukan hal-hal negatif, Habib Rizik Syihab yang dibawa kemana-mana. Yang dilempar kemana-mana. Ibu bapak tahu, terakhir kami satu penjara. Penjara kami bukan di atas tanah, di bawah tanah. Bareskrim Mabes Polri. Sampai penyakit yang tidak pernah saya derita. 2022, saya keluar dari penjara. Penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung, dokter bilang lambung, macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini, ibu bapak. Belum lagi kawan-kawan saya yang tewas di dalam penjara. Di dalam penjara itu tidak ada ventilasi. Hanya kipas angin. Kalau kipas angin mati, lampu mati, sulit kita bernafas. Penjara di bawah tanah. Bersama dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dari semua tahanan yang sakit, hanya Habib Rizik yang nggak pernah sakit. Ini, jaga persatuan ini. Kenapa sama-sama orang Islam saling menjelekkan? Apa untungnya? Apa manfaatnya bagi umat? Umat jadi bingung. Banyak jemaah yang bertanya, Ustadz, tolong bicarakan. Setiap ceramah sampaikan itu, Ustadz. Ustadz di pihak mana? Saya tidak ada di pihak manapun. Saya bela Ba'alawi, saya bela Wali Songo. Ba'alawi adalah keturunan Nabi dan Wali Songo adalah pewaris dari para Nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi saya tidak mungkin tidak beriman kepada anak cucu Nabi, zuriat Nabi, dan tidak beriman kepada para ulama. Saya hormat, saya respect, saya takzim kepada mereka. Yang saya tidak hormat, yang saya tidak takzim itu tuh Imaduddin itu. Dia yang bikin kasus. Bukan main dosanya nanti itu. Saya juga berteman sama Haji Roma Irama. Tapi dengan kejadian begini, saya diundang. Satu waktu saya diundang, wallahi, saya sampai viral di YouTube. Undang Ustadz Yahya Waloni. Waktu sebelum ceramah, saya nggak tahu kalau saya diundang ceramah, Pak Haji. Di warung di belakang, saya diinput terus di kuping. Ustadz mesti begini, kita mesti jujur bicara soal begini, begitu, begini. Mana saya tahu? Orang saya dari kafir. Dan saya tahu, jangankan Habib Rizik dan Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi. Jangankan Habib Rizik dan Nabi Muhammad. Panggil orang Arab yang sudah lahir di Indonesia. Ibunya Jawa, bapaknya orang Arab. Ya, dan kemudian periksa gen dengan orang Yahudi. Periksa gennya. Sama enggak dari keturunan Ibrahim? Ini kok langsung periksa gennya Rasul? Dari Ibrahim dulu. Bu. Berapa bini Ibrahim? Berapa bini Ibrahim? Sampai ada istilah Hebrew. Hebrew itu menyeberang sungai. Delta Mesir. Mereka mau ke Mesir dari Babilonia. Kota pertama kali yang menjadi kota metropolitan di dunia sebelum ada Amerika, Eropa adalah Babilonia. Nah, Babilonia ini adalah tempat di mana perampokan sering terjadi oleh bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim ini perampok besar. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad. Mantan perampok, mantan pencuri, dan lain sebagainya. Mereka menyeberang sungai Delta Mesir. Sampai di Mesir bertemu perempuan namanya Siti Hajar. Lahirlah anak pertama bernama Ismail. Kebetulan Sarah ini mandul. Ketika malaikat akan menghancurkan Sodom dan Gomora, malaikat bilang kepada Ibrahim, kamu sudah tua sekali. Istrimu juga sudah tua sekali. Tapi istrimu sakit hati sekarang. Insya Allah tahun depan anaknya akan lahir. Namakan dia Ishak. Lahirlah, tapi ini Ismail sudah lahir.
hati terbakar sebagai seorang madu, istri tua. Melihat Allahu Akbar, ini istri muda cepat sekali melahirkan anak. Mau lari tak boleh dari panggilan Allah. Tapi memang cantik perempuan Sarah ini. Perempuan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Irak. Lahirlah kemudian namanya Ismail. 13 tahun kemudian lahir perempuan Sarah punya anak bernama Ishak. Disunat adalah Ismail, disembelih, dijadikan sebagai ujian adalah Ismail. Di kitab Kristen, Ismail lebih dulu lahir, lebih dulu disunat, dan dikatakan Ishak. Dia sendiri yang menuliskan bahwa yang lebih dulu lahir adalah Nabi Ismail. Tapi yang dibaptis, yang disunat adalah Ishak. Nah, ini kitab gila, kitab tidak masuk akal. Makanya saya perlihatkan kepada hakim di pengadilan. Hakim tanya kepada pendeta-pendeta ini, coba tolong luruskan dulu ini. Coba tolong luruskan. Ya, sudah jelas-jelas bahwa yang lahir pertama anaknya bernama Ismail. Tapi menurut Kristen anak yang tunggal adalah Ishak, jauh belum lahir. Nah, ini cerita gila semua, tidak kontekstual, tidak sistematik, tidak masuk tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong, nggak bisa dipercaya, itu palsu semua. Dan saya punya data tentang kepalsuan Bible itu. Saya perlihatkan di depan pengadilan. Bebas saya. Lahirlah anak ini, kemudian disunat. Disunat dengan Ibrahim. Lalu, saya mau tanya ibu. Kalau ibunya 2, bapaknya 1, Ismail dan Ishak ini anak tiri atau anak kandung? Sekali lagi, anak tiri atau anak kandung? Kandung, karena dari 1 bapak, kecuali bapaknya 11, ibunya 1, berarti anak buangan. Tapi di Islam pun tak boleh. Tak ada anak haram. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada agreement, ada perjanjian. Itu adalah milik Allah. Kafir di luar sana, ibu-ibu umur 120 hari kandungannya, tanya dia, you punya kandungan umur berapa Maria? Kalau Islam Maria Magdalena. Oh, usia saya 4 bulan kata dokter. 4 kali 3 120. Berarti sudah terjadi agreement. Allah sudah datang. Ruh sudah bicara kepada janin ini. Hei Yahya Waloni, kamu adalah ciptaan kami adalah penciptamu. Lalu saya dari dalam rahim, ibu saya menjawab, Kolubala, kami akan menyembahmu. Sekarang pertanyaannya, waktu saya masuk Islam, pindah agama atau kembali? Pindah agama atau kembali? Kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Karena dari kandungan, saya sudah mengatakan, Kolubala. Jadi tidak ada orang yang pindah agama. Kecuali dari Islam, pindah ke Kristen, itu betul-betul bajingan, Makanya kalau orang dapat hidayah, jangan panggil mu'alaf. Mu'alaf itu nggak konsisten. Satu hari ini beriman, besok sudah kafir lagi. Itu mu'alaf kadang-kadang bikin malu itu. Saya tidak pernah kalau ada panitia bilang, Ustadz Yahya ini mu'alaf. Pasti saya hajar tuh panitia itu. Saya bukan mu'alaf, tidak ada konteks mu'alaf. Mayak dilau fahual muhtadin, wa mayutlil fa'ulaika humul khosirun. Jadi tidak ada mu'alaf, yang ada muhtadin. Muhtadin orang yang mendapat petunjuk, hidayah. Murtadin orang yang keluar, ro dan ha. Muhtadin mendapat petunjuk, yang keluar dari petunjuk adalah contohnya Taipudin di Amerika itu. Itu. Jadi sudah jelas ya. Saya dan istri anak bukan pindah agama. Our family never can put our belief but coming back to the truth. Tapi pulang pada kebenaran. Jadi bukan pindah agama, kembali pada kebenaran. Oh, orang kafir sakit hati sekali. Dan kalau sudah pindah, kalau sudah tersusun kehidupan keluarga Islami dengan baik, ajarkan anak istri kita untuk beriman kepada Allah. Belajar Quran, belajar hadis sebaik-baik mungkin, agar Allah tambahkan hidayah itu dengan ketakwaan. Ini yang kami lakukan satu keluarga. Alhamdulillah, sampai hari ini kami tetap konsisten menegakkan Islam. Walau dalam kondisi kehidupan kami yang kurang sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Media Seni Dakwah.
Nah, teman-teman, kali ini seperti biasa saya akan memberikan tutorial lagi cara mengedit foto. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengedit foto, teman-teman ya. Yang mudah-mudahan editan saya ini bisa keren dan bisa diikuti atau dicontoh oleh teman-teman yang masih pemula ya. Jadi selalu saya katakan bahwa ini adalah tutorial untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang ingin belajar cara mengedit foto maupun video. Nah, teman-teman, mudah-mudahan dari apa yang saya kasih tutorial, yang saya bagikan ini, pengalaman saya mengedit itu bisa menjadi manfaat, menjadi ilmu untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi teman-teman langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman, kita siapkan aplikasinya. Nah, saya di sini menggunakan aplikasi PicsArt. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, yang masih belum memiliki aplikasi PicsArt ini, teman-teman bisa langsung mengunduhnya atau mendownloadnya di Play Store ya teman-teman ya. Di sana banyak, tinggal teman-teman download aja. Nah teman-teman, kita buka aplikasi PicsArt-nya. Nah, maka tampilan akan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tunggu sebentar, masih loading ya. Nah, hingga saya nanti. Oke teman-teman, kita klik tambah. Nah, sebentar teman-teman ya, saya cari dulu fotonya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman saya coba untuk menggunakan foto saya sendiri yang akan saya edit. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pengetahuan untuk teman-teman yang masih pemula ya. Baik teman-teman, kita akan coba mengedit ya, mau kita apakan ya fotonya. Mungkin pertama-tama akan saya crop teman-temannya. Akan saya potong dulu, cari mungkin segini. Nah, coba oke. Nah, mungkin akan seperti ini ataupun saya crop lagi lah teman-teman ya. Dan ini semua ini tergantung ataupun sesuai dengan selera teman-teman masing-masing teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama saya akan mencoba untuk merubah backgroundnya terlebih dahulu teman-teman ya. Merubah backgroundnya, saya menggunakan tools. Ini ada kuas. Nah ini ada kuasnya teman-teman. Nah kita pilih yang ini. Nah coba saya menggunakan warna hitam teman-teman ya. Nah coba kuaskan. Nah maka dia akan seperti ini teman-teman ya. Oke, sebentar kita ulang lagi. Pilih warna hitam. Terus kita setting ini teman-teman, kuasnya ini. Nah ukurannya kan ini kan ukurannya ada di ukuran 12, opasitasnya 100%. Coba kita perbesar, coba kita sapukan kuaskan. Nah dia akan seperti ini. Nah teman-teman, nah coba saya kuas dulu teman-teman ya. Nah opasitasnya kita biarkan aja 100%. Nah ini memang agak sedikit lama teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Nah kita tinggal kita oles, sapukan ya. Kalau kita dirasa kurang kecil ukurannya kita perkecil. Nah ini teman-teman, ini saya katakan sekali lagi bahwa ini hanya contoh teman-teman ya. Ini hanya contoh. Jadi saya mungkin tidak terlalu rapi, hanya contoh saja biar untuk pengetahuan kepada teman-teman yang masih pemula ini.
Jadi biar ada gambaran, biar ada ilmunya gitu teman-teman ya. Apa yang saya pelajari, saya bagikan kepada teman-teman semua. Nah, usahakan kalau kita ingin mengedit foto seperti ini, usahakan kita utamakan yang di pinggirannya dulu teman-teman ya. Yang di pinggirannya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman ingin mengeditnya sendiri itu harus usahakan harus rapi teman-teman ya. Harus serapi mungkin. Nah, kalau kebesaran kita boleh perkecil. Nah, seperti ini. Ini kalau mau cepat sebenarnya pakai alat teman-teman ya. Namanya stylus. Yang kayak pen itu teman-teman ya. Nah, kalau pakai itu agak-agak cepat teman-teman ya karena bisa mudah gitu teman-teman. Usahakan kalau teman-teman mengeditnya itu harus rapi teman-teman ya. Harus rapi mungkin agar hasilnya itu bisa bagus dan berkualitas lah teman-teman. Nah, karena saya ini hanya contoh teman-teman, hanya contoh. Jadi mungkin saya tidak terlalu rapi benar teman-teman ya. Nah, hanya contoh saja. Oke. Nah, ini agak susah teman-teman ya. Karena ketutup. Jari kita itu ketutup. Nah, ini karena saya hanya contoh ya mungkin saya tidak terlalu rapi teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau mengeditnya itu harus rapi agar hasilnya itu maksimal dan hasilnya bisa memuaskan untuk teman-teman semua. Jadi usahakan di area pinggirannya terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau mau mau mengedit seperti ini agar kalau sudah selesai di area pinggirannya kan jadi enak. Kalau di selain pinggirannya ini jadi mudah ya. Nah, jadi kita kerjakan yang sulitnya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, kerjakan sulitnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai menjadi hitam. Nah, backgroundnya. Nah, sudah mulai menjadi hitam ini. Iya, kita kuas lagi sampai selesai. Sampai tidak ada yang tersisa ini teman di backgroundnya ya. Nah, kita lihat teman-teman, maka dia akan menjadi hitam teman-teman ya. Background hitam. Langsung kita oke aja teman. Nah, maka dia akan berubah menjadi hitam. Lalu mungkin saya akan ke alat ini, kesesuaikan ini mungkin akan saya atur pencahayaannya seperti kecerahannya. Ini kan terlalu cerah ya. Kita turunin sedikit. Kontrasnya kita naikin. Kejelasannya naikin. Biarin aja teman-teman. Terus apa ya? Mungkin suhunya kali ya. Tidak perlulah. Bayangan. Nah, seperti ini. Sorotan. Nah, mungkin oke. Nah, lalu kita mungkin ke efek teman-teman ya. Ke efek filter ya atau efek ini. Nah, guys, kita cari yang sesuai teman-teman ya. Nah, kan keren teman-teman ya. Wih, sini filternya banyak teman-teman ya.
Ya, kita cari terus. Sepertinya ini teman-teman ya. Nah, coba saya klik, kita langsung klik OK teman-teman. Oke. Nah, setelah klik OK kita coba ya. Mungkin saya akan kembali lagi ke pencahayaannya. Mungkin teman-teman saya kurangi sedikit, kontrasnya saya naikin sedikit. Oke. Nah, mungkin seperti ini teman-teman ya. Terus kita ke efek lagi, cari lagi efek yang apa ya, yang keren lah. Apa misalnya? Nah, kita cari lagi teman-teman. Ya, kita cari lagi. Mungkin ini teman-teman ya. Atau mungkin ini. Nah, terus mungkin saya akan kembali ke pencahayaan lagi teman-teman ya. Saya akan mainkan kontras. Nah, suhu mungkin kita naikin sedikit. Oke. Nah, ini sudah mantap teman-teman ya. Jadi ini sudah mulai, kalau menurut saya ini sudah mulai keren teman-teman ya. Nah, tinggal kita tambah teks teman-teman. Teks apa ya, misalkan edit foto misalkan. Edit foto pakai F ya. Edit foto. Di sini. Ini boleh teman-teman kreasikan sendiri ya teman-teman ya. Nah, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai terlihat keren enggak? Kalau kita lihat ya lumayan teman-teman ya. Tapi menurut saya ini sudah apa ya? Sudah mulai apa ya? Sudah keren teman-teman ya. Wis, mantap. Oke teman-teman, hanya ini saja. Nah, teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua yang masih pemula? Terlihat sederhana teman-teman, namun apa ya? Kalau bagi saya ini sudah apa ya? Sudah sangat keren dan siap untuk diupload atau diposting di status masing-masing ya. Nah, nah ini terlihat masih apa ya? Masih tidak rapi di bagian pinggirannya karena ini hanya contoh. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengedit seperti ini, usahakan usahakan pinggirannya itu harus rapi teman-teman ya, agar hasilnya itu lebih maksimal dan lebih bagus, lebih bersih teman-teman ya. Ini kan terlihat sangat tidak rapi bagian pinggirannya, dikarenakan saya hanya sekali lagi saya katakan ini hanya untuk contoh untuk teman-teman yang masih pemula teman-teman ya. Jadi kalau contoh kan tidak harus rapi teman-teman ya, asal teman-teman ini bisa tahu caranya, bisa tahu tekniknya gimana caranya, seperti membuat foto yang seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf agak belepotan. Nah teman-teman, gimana kalau saya seperti ini sih sudah keren teman-teman ya. Nah jadi teman-teman yang masih pemula mudah-mudahan lah bisa apa ya, memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang masih pemula. Nah, jadi teman-teman intinya kalau teman-teman sudah tahu caranya yang seperti ini, maka teman-teman akan bisa
lebih, kreatif lagi, lebih bisa mengembangkan lagi. Mungkin bisa lebih keren daripada ini. Nah, bisa lebih keren teman-teman ya. Karena teman-teman yang masih pemula ini sudah tahu caranya, sudah tahu, tekniknya gimana, tinggal dikembangin aja sekreatif, teman-teman masing-masing. Nah, jadi itu teman-teman, mudah-mudahan, video yang sederhana ini, bisa, eee, memberikan manfaat dan juga ilmu kepada teman-teman semua yang masih pemula. Saya katakan sekali lagi bahwa ini terkhusus untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang belum pernah, mengedit foto dan ingin belajar untuk mengedit foto teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang, dari awal mengikuti video ini, itu sudah mulai, banyak, mendapatkan ilmu teman-teman ya. Terus terang saya juga, masih belajar caranya mengedit. Namun, meskipun saya masih belajar, masih baru ya, masih belum, banyak pengetahuan, saya juga ingin ikut berbagi kepada teman-teman yang masih pemula, agar kita sama-sama belajar, eee, dalam dunia mengedit. Kenapa teman-teman? Karena sekarang ini kan sudah, teknologi sudah canggih teman-teman ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu waktu di zaman saya itu belajar ngedit itu harus menggunakan laptop atau komputer teman-teman ya. Jadi susah kalau tidak tidak punya laptop, tidak punya komputer, ya tidak akan bisa belajar ngedit. Dan dulunya kalau waktu saya menggunakan laptop itu ribet ya teman-teman ya. Jadi mau kemana mana, membawa laptop kan. Kalau zaman sekarang ini kan sudah gampang teman-teman ya. Eee, Cukup menggunakan smartphone itu sudah bisa mengedit dan, asiknya lagi bisa sambil rebahan ketika kita ngedit kan. Bisa sambil, rebahan, bisa sambil santai-santai gitu kan. Kalau dulu pakai laptop susah teman-teman ya, susah lah pokoknya, ribet. Baik, teman-teman, mungkin, hanya ini yang dapat saya sampaikan, hanya ini yang dapat saya, berikan pengetahuan kepada teman-teman yang masih pemula. Ya mudah-mudahan, video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah, menonton video ini, yang sudah mensupport channel ini, mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.